teman-teman semuanya, masih kembali lagi bersama saya Natasha. Pada episode kali ini, kita masih akan membahas materi yang sama seperti minggu-minggu sebelumnya, yaitu mengenal politik dalam perspektif agama. Teman-teman semuanya, pada episode sebelumnya kita sudah mempelajari dan juga mengetahui satu tantangan besar dalam politik dan juga agama, yaitu radikalisme. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai radikalisme sebagai sebuah tantangan besar bagi pengembangan agama, dan juga radikalisme dapat mempengaruhi kestabilitasan agama tersebut, yang pastinya materi ini memperdalam dari episode-episode sebelumnya. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya, pastinya episode ini lebih seru daripada yang kemarin. Negara kita merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar yang ada di dunia dan keanekaragaman agama lainnya. Menghadapi sebuah tantangan radikalisme yang berpotensi untuk mengganggu kestabilitasan politik, agama, dan harmoni sosial. Dalam permasalahan ini, radikalisme tidak hanya menjadi sebuah isu politik semata, tetapi berkaitan erat juga dengan agama, yang dapat sekali mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap sistem politik dan demokrasi. Adanya radikalisme ini jelas menjadi sebuah faktor penghambat bagi perkembangan politik dan agama di Indonesia. Hal ini perlu kita benahi bersama untuk keberlangsungan perkembangan politik dan agama di negara kita. Dan kita sebagai warga Indonesia perlu untuk mengupayakan hal tersebut. Radikalisme seringkali menunjukkan dirinya melalui aksi-aksi ekstrim, kekerasan, dan juga terorisme yang membawa nama agama. Kelompok radikal ini berusaha untuk mengubah tatanan politik dengan cara ekstrim yang berpotensi untuk merusak nilai-nilai hak asasi manusia dan juga demokrasi. Dalam banyak contoh, tindakan radikal mengarah pada penguatan peraturan keamanan yang cenderung menekan, yang dapat menimbulkan perasaan tidak puas di masyarakat. Dari sudut pandang agama, radikalisme seringkali dituduhkan kepada artian yang salah atau menyimpang dari ajaran agama. Seperti contohnya agama Islam yang selalu mengedepankan kedamaian, seringkali disalahartikan untuk membenarkan perilaku kekerasan juga ekstrim yang dilakukan oleh kelompok radikal. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwasannya pemahaman dan penafsiran pada agama memiliki dampak besar terhadap perilaku individu dan kelompok dalam konteks politik. Agama memiliki potensi besar untuk mencegah terjadinya aksi atau tindakan radikalisme dalam bangsa kita. Ajaran agama yang mendorong toleransi, kerukunan, serta kasih sayang dapat menjadi kontranarasi yang sangat efektif terhadap sebuah paham radikalisme. Dalam kasus seperti ini, merupakan hal sangat penting bagi kita untuk menyebarluaskan nilai-nilai tersebut kepada masyarakat, agar setiap individu dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip modernisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dewasa ini, banyak sekali negara-negara yang sudah mengupayakan betapa pentingnya modernisasi dan dialog antar agama melalui organisasi keagamaan. Salah satunya ialah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Upaya ini tidak hanya menciptakan suasana harmonis, tetapi juga memperkuat rasa solidaritas dan kekeluargaan antar agama. Dengan membangun pemahaman yang lebih luas, dengan ini kita dapat mengembangkan strategi dan juga ide kita untuk bersama melawan adanya ideologi ekstrim berupa tindakan radikalisme yang dapat merusak bangsa kita. Selanjutnya, dialog antar umat beragama merupakan salah satu strategi efektif untuk menangkal aksi radikalisme yang terjadi. Dengan menciptakan ruang untuk berdiskusi, bertukar ide, dan juga pengalaman antar umat beragama, hal ini dapat membuat kita memahami agama lain dan membangun pemahaman lebih baik guna mengurangi pemikiran negatif yang ada pada diri kita terhadap agama yang tidak kita anut. Inisiatif ini dapat melibatkan berbagai elemen masyarakat dari berbagai jenjang usia yang beragam pula, seperti pemuda, tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan juga lainnya. Dalam tingkat politik, sebuah kolaborasi antara partai politik dan juga organisasi keagamaan perlu diperkuat. Mengapa demikian? Karena ketika partai politik mendengarkan aspirasi yang dikemukakan oleh organisasi keagamaan, mereka dapat menciptakan sebuah kebijakan yang lebih responsif dan juga inklusif kepada agama. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat demokrasi, tetapi juga mampu untuk mengurangi adanya rasa ketidakpuasan yang tercipta, yang nantinya akan menimbulkan tindakan ekstrim dalam bentuk radikalisme dan mampu untuk mewakili perasaan semua kalangan masyarakat.
Pentingnya kolaborasi ini juga terletak pada usaha mengurangi rasa ketidakpuasan sosial. Ketika suara dari organisasi kemasyarakatan didengar dan disatukan dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan, maka masyarakat akan cenderung merasa dihargai dan juga diakui. Tetapi sebaliknya, jika aspirasi mereka diabaikan, hal ini akan memicu rasa kekecewaan yang dirasakan yang berpotensi adanya tindakan radikal yang akan mereka lakukan untuk menyuarakan rasa kekecewaan tersebut. Dan pada akhirnya, kolaborasi ini tidak hanya bermanfaat bagi partai politik dan kelompok agama saja, tetapi juga menyangkut masyarakat secara keseluruhan ketika semua pihak bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang saling menghargai dan menghormati, serta memiliki rasa toleransi yang tinggi. Maka kita berpotensi untuk membantu mengurangi adanya resiko konflik dan kekerasan, serta meningkatkan kualitas kehidupan dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan ini dapat dikatakan bahwasannya radikalisme sebagai tantangan dalam berkembangnya politik dan agama di Indonesia perlu ditangani secara menyeluruh dengan mengedepankan perspektif agama yang ada. Melalui memahami tentang ajaran agama yang benar, berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan politik, dan mengadakan dialog antar agama. Indonesia sangat mampu untuk memperkuat kerukunan sosial, menjaga stabilitas politik dan agama, yang pastinya melalui langkah-langkah tersebut. Mari sama-sama memiliki keyakinan bahwasannya radikalisasi dapat kita minimalisir bersama untuk menciptakan suatu kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan singkat mengenai radikalisme sebagai sebuah tantangan bagi pengembangan agama dan juga radikalisme mampu untuk mengganggu kestabilitasan agama. Sampai jumpa di minggu depan teman-teman. Pastinya saya akan memberikan episode-episode yang lebih seru dan menarik daripada minggu-minggu sebelumnya. Terima kasih sudah menyaksikan teman-teman, semoga videonya bermanfaat. See you on the next week.